tiga semuanya, Natasha Jermania kembali hadir menemani kalian semua tentunya dalam program Highlights BRI Super League. Seperti biasa, kita akan menyajikan informasi-informasi menarik dan juga cuplikan gol-gol dari kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di Indonesia. Kita mulai dulu dari Persib Bandung yang mempertahankan posisi puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Persita Tangerang. Sementara itu, ada Persija Jakarta yang menggantikan posisi dari Borneo FC Samarinda di peringkat kedua. Hal ini tentunya setelah Persija sukses mengalahkan PSM Makassar, sementara Borneo yang tumbang dari Dewa United Banten FC. Langsung saja yuk kita simak ini dia selengkapnya. Game week kedua-dua BRI Super League menghadirkan laga klasik antara Persija Jakarta versus PSM Makassar. Kembali bermain di Jakarta International Stadium menjadi motivasi tersendiri bagi tuan rumah Macan Kemayoran. Pada babak yang pertama, tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-29 setelah umpan silang dari Alado disambut tandukan penyerang anyar Persija, Alaidin Ajarei, ke gawang PSM. Gol ini pun langsung mendapatkan respon dari tim tamu yang langsung meningkatkan tempo permainan. PSM menyamakan kedudukan di menit ke-36 melalui sontekan. Sheridin Poboy menyambut bola rebound hasil tembakan dari Rizky Eka yang terlepas dari tangkapan Andri tadi. Gol ini pun membuat pemain PSM bermain lebih lepas. Pada babak yang kedua, tim berjuluk Juku Eja memberikan perlawanan yang mampu merepotkan para pemain Macan Kemayoran. Sayangnya, harapan PSM membawa pulang poin penuh harus kandas. Blunder yang dilakukan penjaga gawang Reza Arya menjadi malapetaka. Bola sapuan Reza justru mengarah ke Maxwell Souza yang tanpa ampun menghukumnya dengan sebuah gol. Skor 2-1 untuk keunggulan Persija bertahan hingga laga usai. Pertandingan yang tidak mudah dijalani oleh Persib Bandung pada lanjutan game week ke-22 BRI Super League. Tampil di hadapan para bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Federico Barba dan kolega sempat kesulitan menembus kokohnya benteng pertahanan tim tamu Persita Tangerang. Usai tersingkir dari kancah Asian Champions League 2 beberapa hari sebelumnya, Maung Bandung sejatinya tampil agresif. Namun, gelontoran serangan yang dilancarkan kerap kandas. Babak pertama pun berakhir tanpa adanya gol. Sekembalinya dari kamar ganti, Persib kembali mengendalikan permainan. Gol akhirnya tercipta ketika babak kedua baru berjalan 5 menit. Sepakan penjuru dari Luciado disambut oleh sundulan Andrew Jung yang bersarang di gawang Igor Rodriguez. Setelah gol ini, Persib masih terus menekan pertahanan Persita. Hanya saja tidak ada gol tambahan yang bisa dihasilkan. Persib menang 1-0 sehingga masih bertahan di peringkat pertama klasemen sementara dengan 50 poin. Unggul 3 angka atas Persija Jakarta yang menghuni peringkat kedua. Pelan tapi pasti, kebangkitan mulai dialami oleh Dewa United Banten FC. Runner-up musim lalu ini berhasil meraih kemenangan menghadapi tim tangguh yakni Borneo FC Samarinda dalam lanjutan game week ke-22 BRI Super League. Laga yang digelar di Indomilk Arena ini berjalan seimbang. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan ke pertahanan lawan. Dewa akhirnya membuka keunggulan di menit ke-21. Kerja keras dari Vinicius Duarte menggiring bola dari sisi kiri berbuah manis. Umpan silangnya mampu dimaksimalkan oleh Alex Martins menjadi gol pembuka. Keunggulan Banten Warriors bertambah 5 menit kemudian. Lagi-lagi, gol ini pun bermula dari kerjasama Vinicius dan Alex. Vinicius melakukan pergerakan membuka ruang untuk Alex yang mengeksekusinya menjadi gol. Tertinggal 2 gol, pesut Etam tidak tinggal diam. Di menit ke-33, Komang Teguh Trisnanda memperkecil ketertinggalan Borneo lewat sentuhan kakinya yang berawal dari umpan tendangan bebas Kasambo. Hingga babak pertama usai, skor 2-1 tidak berubah. Borneo terus berupaya untuk mencetak gol balasan di paruh yang kedua, namun tuan rumah sudah lebih dulu merapatkan pertahanan. Dewa pun sukses mempertahankan keunggulan 2-1 atas Borneo hingga wasit meniup peluit panjang. Akibat kekalahan ini, Borneo pun harus tergeser ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 46 poin, atau 1 poin di bawah Persija Jakarta yang mengambil alih posisi runner-up. Mari kita masuk ke segmen yang kedua. Malut United harus puas bermain imbang dengan Semen Padang FC yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Sementara itu ada kejutan yang dibuat oleh Persijap Jepara yang menumbangkan Persebaya Surabaya. Serta ada juga di laga antara PSIM Yogyakarta yang terlibat duel sengit dengan Bali United FC. Tanpa berlama-lama, langsung saja kami hadirkan cuplikan selengkapnya untuk Anda.
Kegigihan dari Semen Padang FC untuk bisa keluar dari zona degradasi berhasil menggagalkan upaya tim bertabur bintang Malut United FC untuk pulang membawa 3 poin dari Stadion Haji Agus Salim. Di laga ini, Malut memulai pertandingan dengan meyakinkan. 2 gol berhasil diciptakan pasukan Naga Gamalama di babak yang pertama. Sontekan dari Tiron Del Pino di menit ke-22 membuka keunggulan tim tamu. Malut yang tampil dominan dengan mengandalkan kecepatan pemainnya, bahkan sukses untuk menggandakan keunggulan di menit ke-39. Tendangan bebas dari Igor disambut Nilson Barbosa yang berdiri bebas. Babak pertama usai dengan skor 0-2 untuk keunggulan bagi Malut United. Di babak yang kedua, pelatih Semen Padang, Dejan Antonic, menginstruksikan anak-anak asuhannya untuk lebih berani mengendalikan permainan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun masih belum menemui sasaran. Kerja keras dari Semen Padang baru berbuah hasil di menit ke-86. Kian Froise berhasil memanfaatkan bola yang terlepas dari tangkapan kiper Malut, Alan Jose, yang menipiskan ketertinggalan menjadi 1-2. Gol ini memantik kesemangat pemain Kabau Sirah untuk menambah gol. Hasilnya pun, pada masa injury time, Maicon Souza mencetak gol dari sudut sempit. Gol ini memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Tekanan degradasi tidak membuat semangat pemain Persijap Jepara mengendur. Justru sebaliknya, hal tersebut melipat gandakan motivasi para penggawa Laskar Kalinyamat untuk tampil habis-habisan. Setidaknya itu yang terlihat ketika Persijap tampil menghadapi tim papan atas, Persebaya Surabaya, dalam lanjutan game week ke-22 BRI Super League. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bumi Kartini, tim besutan Mario Lemos tidak memberikan kesempatan bagi bajul ijo untuk bernafas. Tekanan demi tekanan dilakukan yang berujung gol melalui sontekan Iker Guaratseda pada menit ke-31. Persija pun unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Selepas turun minum, Persebaya mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan bermain lebih menyerang. Namun hal ini justru menimbulkan celah di sektor pertahanan. Akibatnya, Persijap mampu mencuri gol kedua melalui aksi individu dari Alexis Gomez saat laga berjalan 70 menit. Di tengah tuntutan mengejar defisit 2 gol, Persebaya harus kehilangan 1 pemainnya setelah Rahmat Irianto terkena kartu merah. Meski kalah jumlah pemain, Bajul Ijo justru menghidupkan asa setelah mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ketiga injury time melalui eksekusi penalti dari Bruno Moreira. Jelang akhir pertandingan, Persijap menutup rapat asa Persebaya dengan mencetak gol ketiga. Umpan silang dari Alexis Gomez berhasil dimanfaatkan oleh Iker, sehingga dirinya mencatatkan brace di laga ini. Menang 3-1, Persijap kini naik ke posisi 16 sehingga semakin dekat zona aman. Dua pelatih asal Belanda saling berhadapan membela panji klub masing-masing. Jan-Paul van Kassel di kubu PSIM Yogyakarta menghadapi Jon Johnson di pihak Bali United FC dalam duel yang tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul. Permainan menyerang dan atraktif menjadi sajian menarik bagi penonton yang menyaksikan laga ini. Pada menit ke-33, Bali yang bertindak sebagai tamu sukses untuk mencuri gol melalui sapakan kaki kiri Tijman Gopal. Serdadu Tridatu kemudian melebarkan jarak saat babak pertama akan berakhir. Kali ini giliran pemain belakang, tim Rekeford, yang menyumbangkan gol, memanfaatkan kemelut yang terjadi di pertahanan PSIM. Hingga babak pertama usai, keunggulan 2-0 berpihak untuk tim tamu. Bali United seakan-akan bakal menyudahi pertandingan dengan kemenangan. Hal ini setelah winger lincah Irfan Jaya mencetak gol ketiga untuk timnya yang mengubah kedudukan menjadi 3-0. Namun, tuan rumah ternyata masih menolak menyerah begitu saja. Harapan lahir setelah Savio Seva Amafiska yang melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang berhasil menjebol gawang Bali meskipun gol sempat mengenai Mistar di menit ke-64. Skor 1-3 membuat PSIM semakin bersemangat mengejar ketertinggalan. Hasilnya, 2 menit sebelum waktu normal usai, gol kedua bagi tuan rumah tercipta melalui gol bunuh diri dari Ricky Fajrin. PSIM akhirnya sukses untuk menyamakan skor di menit ke-90. Sebuah diving header dari Franco Ramos menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan. Laga PSIM kontra Bali United pun berakhir dengan skor imbang 3-3. Sobat Liga, sekarang kita sudah sampai di segmen ketiga. Hasil imbang tersaji dalam derby Jawa Timur antara Madura United FC versus Arema FC. Serta ada Persis Solo menghadapi PSBS Biak. Ada laga lainnya juga di mana Persik Kediri harus mengakui keunggulan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam drama 7 gol. Langsung saja ini dia highlight selengkapnya.
Laga derby Jawa Timur antara Madura United FC versus Arema FC tersaji di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Tuan rumah mengincar poin penuh di laga ini untuk bisa mengamankan diri dari ancaman degradasi. Upaya pasukan Sape Kerap baru saja bisa menghasilkan gol perdana menjelang akhir babak pertama. Visi menawan yang ditunjukkan oleh Iran Junior dengan melepas umpan terobosan berhasil dimanfaatkan oleh Jose Brandao menjadi gol. Madura pun unggul 1-0 hingga jeda antar babak. Di babak yang kedua, Arema langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya baru semenit paruh kedua bergulir anak-anak Singo Edan sukses menyamakan kedudukan melalui sang ujung tombak, Alberto Luan. Gol ini sempat membuat konsentrasi pemain tuan rumah menjadi buyar. Kondisi yang dimaksimalkan oleh tim tamu untuk membalikkan ketertinggalan menjadi 1-2. Gol kedua Arema ini tercipta pada menit ke-50 melalui Joel Vinicius yang diawali tusukan dari Dalberto. Tidak mau kehilangan poin, Madura mencoba untuk mengurung pertahanan Arema pada sisa pertandingan. Hasilnya baru datang saat waktu normal tersisa 3 menit. Berawal dari sepak pojok Jordi Werman, tandukan dari George Mendoza berhasil menjebol gawang Arema. Laga pun berakhir dengan kedudukan 2-2. Situasi yang membuat Madura belum aman di posisi ke-14. Memiliki poin 20, Sape Kerap kini hanya berselisih 2 angka dari zona degradasi. Bak laga playoff degradasi, pertarungan antara Persis Solo kontra PSBS Biak menjadi laga penting bagi kedua tim. Pasalnya, Persis yang masih berada di dasar klasemen bertemu PSBS yang merupakan tim papan bawah lainnya dalam Battle of Relegation. Kemenangan menjadi incaran bagi Laskar Sang Bernyawa yang bermain di hadapan publik Manahan. Karena itulah, permainan menyerang langsung diperagakan oleh anak-anak asuhan Milomir Sasleja sejak awal laga. Setelah mendapatkan sejumlah peluang, Persis akhirnya unggul saat laga berjalan 27 menit. Dimitri Lima mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Persis unggul 1-0 hingga babak pertama usai. Di babak yang kedua, Persis dan PSBS terlibat saling serang. Namun sejumlah peluang yang diciptakan kedua kesebelasan kerap kali kandas. Hingga akhirnya di menit ke-80, sebuah umpan silang dari Pablo yang disambut sundulan oleh Claudio Morasi menghasilkan gol bagi PSBS Biak. Gol yang membatalkan harapan Persis untuk mendulang 3 poin di laga ini. Kedua tim harus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Drama 7 gol tersaji di Stadion Brawijaya antara tuan rumah Persik Kediri menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Baru 6 menit laga bergulir, gol langsung hadir. Tim tamu mencetak gol melalui sundulan Slavko Damjanovic memanfaatkan bola liar di mulut gawang. Upaya Macan Putih untuk membalas membuahkan hasil di menit ke-33. Tembakan keras dari Francisco Carneiro dari jarak jauh tidak mampu dibendung penjaga gawang Bayangkara, Akil Safik. Namun skor imbang hanya bertahan 5 menit. Bayangkara kembali memimpin setelah tendangan penjuru Rio Matsumura ditanduk menjadi gol oleh Nehar Sadiki. Hingga babak pertama usai, Bayangkara unggul 2-1 atas Persik. Pada awal babak yang kedua, Persik berupaya untuk mengendalikan permainan. Dominasi serangan ini menghasilkan gol penyeimbang melalui sang striker Jose Enrique. Skor menjadi 2-2 di menit ke-51. Sayangnya permainan menyerang yang diperagakan tuan rumah justru membuat pertahanannya lengah. Akibatnya, untuk ketiga kalinya, Persik harus tertinggal setelah Bayangkara mencetak gol melalui tembakan Privat Embarga di menit ke-58. 6 menit berselang, lagi-lagi skor kembali imbang. Sebuah penyelesaian dingin dari Ernesto Gomez yang melambungkan bola di atas kepala Akil Safik mengubah skor menjadi 3-3. Menjelang akhir laga, Bayangkara memupus harapan tuan rumah. Gol yang disumbang oleh Henry Dombia di menit ke-86 memastikan kemenangan tim asuhan Paul Munster dengan skor akhir 3-4. Sobat Liga, tidak terasa sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, serta berikan juga ya kritik dan juga saran di kolom komentar. Sebelum berpisah, Natasha dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Keep sportive and stay healthy. Bye!